Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan saya percaya juga saudara dalam perlindungan dan penyertaan Allah. Hari ini saudara-saudara, khotbah setiap hari saya masuk di dalam pasal yang ke-9 dari kitab Markus. Saya selalu salah menyebut Mazmur, tapi Markus. Pagi hari ini kita bersama-sama, atau hari ini kita bersama-sama mau belajar. Apa yang penulis kitab Markus, khususnya pasal 9, apa yang dia mau paparkan, apa yang dia mau uraikan, sehingga kita dengan benar, dengan baik, mengerti apa yang dimaksud oleh penulis kitab Markus, menguraikan dan memaparkan semua kejadian, semua peristiwa di mana pada saat itu dia ada dan dia hadir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menjumpai di dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ini ada beberapa hal yang saya ingin bagikan buat kita semua untuk membangun kita semua, untuk supaya kita semua mengerti dengan benar, sehingga pada waktu kita pun mengajarkan kepada orang lain, memberitakan kepada orang lain tentang maksud daripada Markus pasal 9 ini sesuai dengan apa yang menjadi maksud daripada penulis kitab Markus pasal 9 khususnya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama saya jumpai di dalam Markus pasal yang ke-9 ini, bahwa Allah mendeklar dengan berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, dan dengarkanlah dia. Satu ungkapan yang sangat luar biasa, saudara-saudara, yang ditulis oleh penulis kitab Markus pasal 9 ini. Mau mengetengahkan bahwa yang mendeklar Tuhan Yesus sebagai anak adalah Allah sendiri. Dan Allah mendeklar, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud daripada penulis kitab Markus pasal 9 yang mencoba untuk menguraikan, yang mencoba untuk memberi pengertian kepada pembacanya, sehingga hari ini pun sebagai orang-orang yang percaya kita membaca peristiwa ini sehingga kita pun bisa mengerti dengan jelas apa maksud daripada penulis menceritakan, mengungkapkan, menguraikan, memaparkan di dalam pasal yang ke-9 ini. Yaitu bahwa Allah mendeklar Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihinya. Dan dia berkata, dengarkanlah dia. Saudara, bagi kita semua yang hidup pada abad sekarang ini, tidak ada hal lain
yang harus kita dengar. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, tidak ada kata lain selain kita mendengar akan semua perkataannya, kita mendengar semua apa yang dilakukannya, kita mendengar semua apa yang diperbuatnya. Bahkan kita boleh mendengar dan melihat bagaimana sosok Tuhan Yesus di dalam melakukan misinya dalam dunia ini. Nah, ini semua diungkapkan oleh penulis kitab Markus, khususnya Markus pasal 9. Dengarkanlah dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya itu yang dituntut oleh Allah. Tetapi begitu banyak orang yang hidup di abad sekarang tidak mengerti. Atau mungkin pura-pura tidak mengerti. Atau memang betul-betul sama sekali tidak mau mengerti. Bahwa sebenarnya kita itu harus mendengar semua apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang pernah diperbuat oleh Tuhan Yesus, dan apa yang pernah dia lakukan menjadi teladan buat kita semua. Tetapi itu seringkali kita tidak mau gubris. Bahkan seolah-olah kita merasakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus, dan sayalah yang harus melakukan semua itu. Kitab Markus secara jelas mengatakan buat kita semua yang hidup di abad ini, dengarkanlah Tuhan. Jangan sok-sokan kita melakukan segala sesuatu tanpa kita mendengarkan Tuhan. Dan kita merasakan, oh ya, Tuhan sudah memerintahkan itu buat saya harus lakukan itu. Duduk diam dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh penulis Markus untuk supaya kita yang hidup, yang sudah membaca, sudah mendengar peristiwa ini, menanamkan itu dalam hidup kita. Bahwa kita harus dengar Tuhan Yesus. Dan di mana kita mendengar? Di Alkitab. Baca dan dengar. Lalu mengertilah dengan benar. Jangan mengerti dengan caramu. Jangan mengerti dengan pikiranmu. Jangan mengerti dengan kepandaianmu. Tapi belajarlah untuk mengerti dengan cara Tuhan. Tidak ada hal lain selain kita melakukan untuk mengerti semua ini, duduk diam sebagai murid Tuhan. Meskipun mungkin kita tahu semua, meskipun kita sudah belajar semua, meskipun kita mungkin punya pengalaman berkhotbah sebagai pengkhotbah besar, sebagai gembala, orang yang mau melakukan perintah orang lain, dia harus duduk dengan orang itu. Dia harus bergaul dengan orang itu. Dan dia harus tunduk dengan orang itu. Tanpa semua itu, maka kita tidak bisa mendengar. Mungkin kita tahu, tapi kita tidak
melakukannya karena kita tidak mendengar dengan baik. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama yang saya temui dan saya jumpai di dalam kitab Markus pasal yang ke-9. Yang kedua, Yesus menegur murid-muridnya karena mereka tidak melakukan seperti apa yang diajarkannya. Sehingga murid-murid dipermalukan di dalamnya. Dan orang yang membawa anaknya yang sakit datang kepada Tuhan Yesus, aku sudah memberikan anakku yang sakit ini kepada muridmu. Tapi mereka tidak dapat melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus menegur dengan keras murid-muridnya. Karena mereka tidak melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Oleh karena itu saudara-saudara, yang kedua, setelah kita mendengar dengan baik dan kita mengerti arti ucapan yang coba dipaparkan oleh penulis Markus pasal yang ke-9 tentang ajaran Tuhan Yesus, sehingga waktu kita menerapkan untuk abad sekarang ini, kita tidak salah. Kita tidak salah. Dan kita tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Begitu banyak permasalahan yang terjadi hari-hari ini di kalangan para hamba-hamba Tuhan. Tapi saya tidak mau menyoroti tentang hal itu. Kalau buat saya cuma satu. Karena kita tidak mau dengar apa kata Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah mendengar karena kepandaian kita, karena popularitas kita, karena kehebatan kita, karena seberapa besar jemaat kita. Sehingga seolah-olah kita berkata, saya sudah dengar Tuhan punya omongan, makanya saya lakukan ini. Yang tahu itu cuma saudara dan Tuhan. Tetapi Markus pasal 9, penulis mau katakan, murid-muridnya dipermalukan karena mereka tidak mendengar dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan di pasal 9 ini, dan itu diuraikan, dipaparkan oleh penulis kitab Markus, hati-hati dengan namanya iblis. Hati-hati. Ini bukan berarti bahwa Tuhan lebih rendah dari iblis, bukan. Tapi dia mengingatkan para murid-muridnya pada waktu itu, dan itu sampai kepada kita. Yang diteruskan oleh penulis kitab Markus ini, di dalam peristiwa di mana dia ada di waktu itu, sehingga sekarang pun kita bisa mengerti dan mendapatkan peristiwa itu. Yesus mengajarkan hati-hati dengan si iblis. Karena dia licik. Karena dia licik. Dan dia pendusta. Oleh karena itu saudara-saudara, kita yang hidup di abad sekarang, ajaran Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita supaya kita betul-betul hati-hati. Karena buat saya, mungkin iblis tidak bisa menghalangi saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi iblis bisa mendorong saudara masuk ke jurang. Karena apa? Karena kita berpikir, karena kita mempunyai pengertian, oh iya, saya ada dengan Tuhan.
Kenyamanan itu membuat kita lengah. Kenikmatan itu membuat kita lengah. Karena ada begitu banyak cara iblis untuk menghancurkan kita. Nah, peristiwa Tuhan Yesus mengajarkan ini, itu dipaparkan oleh penulis kitab Markus pasal 9. Hati-hati dengan iblis. Karena tujuan iblis adalah untuk menghancurkan setiap manusia. Tapi Tuhan tidak. Yesus datang ke dunia ini, manusia yang hancur, yang harus mati. Dia hidup oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya temui dan saya jumpai. Bahwa di dalam kitab Markus pasal 9 ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan terjebak dengan namanya dosa. Mungkin melalui perkataan kita, mungkin melalui mata kita, mungkin melalui tangan kita. Sehingga Tuhan berkata, lebih baik engkau kehilangan anggota tubuhmu itu yang membuat engkau berdosa, daripada engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu hati-hati dengan bibir dan mulutmu, perkataanmu. Hati-hati dengan matamu. Kalau engkau melakukan dosa dengan matamu, Tuhan dengan keras katakan, congkil mata itu. Kalau engkau melakukan dosa dengan tanganmu, potong tangan. Artinya Tuhan ingin saudara-saudara, semua anggota tubuh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus ingin itu. Dan ia mengajarkan itu kepada muridnya. Dan itu ditulis oleh penulis kitab Markus pasal 9. Sehingga hari ini, saudara dan saya, boleh menerima berkat itu. Apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Sehingga hari ini, kita boleh dimengertikan supaya kita menjadi orang-orang murid-murid Tuhan di abad yang sekarang. Hati-hati. Hati-hati dengan tubuh supaya tidak melakukan dosa. Hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan mulut supaya engkau tidak melakukan dosa. Oleh karena itu hari ini saudara, saya mengajak kepada kita semua belajar dari kitab Markus pasal 9 yang diuraikan, dipaparkan oleh penulis supaya kita benar-benar menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dengan cara kita melakukan, dengan cara kita dengarkan Tuhan Yesus. Dan melakukan apa yang Dia ajarkan. Dan Tuhan mengingatkan, hati-hati dengan iblis. Karena iblis tujuannya menghancurkan setiap manusia. Hari ini saya mengajak kita semua, saya, saudara-saudara, siapapun saudara, hamba Tuhan, pendeta, pengurus organisasi, pengusaha, karyawan, profesionalis, mari kita sama-sama mengerti tentang apa yang penulis ajarkan di kitab Markus pasal 9. Supaya hidup kita tidak lagi sama dengan yang kemarin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.